bilang cinta bila kamu tak cinta. Peruntungan deh. Iya, pengen melihat emang gua dari awal tuh emang suka musik Indonesia. Keren aku pengen, nanti aku beli ya. Banyak orang yang terlahir dari luar negeri justru terkenal dan menjadi artis di Indonesia. Wajah serta karakter asing yang menjadi ciri khas nyatanya disukai publik. Bernyanyi, melawak, hingga menjadi host. Siapa saja mereka? Penyanyi asal negeri Gajah Putih, Jirayut, merupakan sosok yang dikenal luas oleh penggemar musik dangdut di tanah air. Nama Jirayut juga makin dikenal luas di jagat hiburan setelah sukses menjadi presenter. Sosoknya menghibur dan selalu terlihat positif. Pria bernama asli Avisan Jedreme memulai karirnya saat mengikuti kontes pencarian talenta dangdut Asia. Kala itu Jirayut yang masih SMA datang ke audisi yang diadakan di Thailand. Jirayut hampir tak datang ke audisi karena tak memiliki kendaraan. Jirayut akhirnya datang dengan diantar para guru yang menyadari bakatnya. Dari situ guru aku dulu tahu kalau aku emang nggak punya kendaraan. Ya. Jadi ya udah sini nanti kamu mau pergi kemana? Guru antarin aja. Oh. Dari situ ya emang udah takdir ya. Maksudnya udah jalan Tuhan gitu untuk bisa aku hadir di sini gitu. Dari situ tuh. Naik apa diantarnya waktu itu? Mobil. Mobilnya si Pak Guru? Pak Guru. Berduaan doang? Guru besar ya. Berduaan doang? Kalau 3 orang ada guru ikut 3 orang. 3 orang? Iya. Dan aku pergi ke situ, nanti aku kirim dah fotonya ya. Iya. Aku perginya pakai baju olahraga, baju sekolah. Jirayut yang kala itu masih berumur 17 tahun akhirnya lolos audisi dan dikirim ke Indonesia mewakili negaranya. Usai meraih 10 besar, Jirayut mulai mendapat tawaran bernyanyi di Indonesia. Namun sebagai orang asli Thailand, Jirayut yang awalnya sama sekali tak bisa berbahasa Indonesia, kerap kesulitan ketika harus menghafalkan lagu baru. Menurut aku kayak hari yang berat banget buat aku gitu. Karena harus hafal lagu baru dan waktu yang singkat. Jadi itu bukan bahasa kamu? Bukan bahasa aku. Jadi 2 hari mau tampil, dikasih lagu nih. Kan ada konser show dan Risa, jadi harus 2 hari tampilnya. Nah jadi kita harus sampai 2 lagu. Nah aku belum hafal nih 2 lagu ini. Benar-benar kayak 2 lagu tuh aku fokus gitu kan. Fokus dengerin. Tiba-tiba 3 jam aku keluar udah bisa hafal. Kegigihan Jirayut membuahkan hasil. Musiknya banyak mendapat apresiasi award selama berkarir di Indonesia. Selain berbakat dalam dunia tarik suara, Jirayut juga berbakat bermain voli. Pelawak asal negeri Sakura Kenta Yamaguchi memulai karirnya di Indonesia dalam grup The Three bersama Keitaro Ura dan Daisuke Hamada. Kala itu di tahun 2015, mereka mempopulerkan lagu Tidak Apa-apa yang akhirnya viral. Sebelum memutuskan pindah ke Indonesia, Kenta sudah 8 tahun berkarir sebagai pelawak di Jepang. Namun, karirnya mandek di Jepang. Aku sebelum datang ke Indonesia, aku udah jadi komedian dari umur 19 tahun. Tapi dari 19 tahun sampai umur 27 tahun. Kira-kira 8 tahun ya, 8 tahun. Tidak laku di sana. Aku tidak laku bangga. Aku punya kerja lain juga. Aku pizza delivery. Jadi aku kerja komedian itu gak ada. Jadi aku hidupnya uang pakai dari delivery pizza ya. Lalu Kenta mendapat tawaran untuk menjadi komedian di luar negeri hingga Kenta memilih Indonesia usai melihat sejumlah seniornya yang sukses berkarir di Indonesia. Kini meski grup komedinya telah bubar, Kenta masih giat menjadi presenter dan mengurus kanal YouTube miliknya. Kenta pun masuk ke manajemen artis yang dibuat Ruben Onsu. Haruka Nakagawa merupakan mantan anggota JKT48 yang namanya terus eksis di dunia hiburan Indonesia. Karir Haruka dimulai ketika ia menjadi member AKB48 pada tahun 2006. 6 tahun setelahnya, Haruka dipindahkan ke Indonesia dan bergabung dengan JKT48. Awalnya aku tuh bilang karena waktu aku sebagai member AKB48 datang ke Indonesia tuh, terus konser bareng sama JKT48 yang JKT baru bangun gitu. Nah terus
aku kan kayak merasa kok di sini fansnya banyak ya gitu. Berkarir di Indonesia, Haruka mengaku senang dan nyaman. Haruka pun tak ragu untuk menjadi WNI apabila ada pria Indonesia yang meminangnya. Nikah sama orang Indonesia kan bisa juga. Kamu nggak mau nikah sama orang Jepang? Kenapa? Karena kalau di Jepang aku tidak Kecil-kecil. laku. Jujur banget ya, aku kan gemes. Tidak laku secara jodoh atau tidak laku secara kerjaan? Semuanya. Kini setelah tak lagi menjadi member JKT48, Haruka aktif menjadi pengisi acara, bintang iklan hingga bermain sinetron. Ayah Lee Jong-hon berperan besar membawanya ke Indonesia. Ayah Lee punya pabrik di wilayah Jawa Timur dan meminta Lee yang saat itu telah lulus kuliah dan menyelesaikan wajib militer untuk datang. Namun Lee tak cocok bekerja sebagai akuntan di pabrik ayahnya. Lee nekat menerima tawaran jadi model meski hanya dibayar Rp150.000. Terus kan di jalan-jalan di mall ditawarin sama agensi, mau nggak jadi model? Wah, kelihatan model kan keren ya. Iya, iya. Kalau karena di Korea kalau dikatain model gitu uangnya lumayan besar. Ya. Terus kayak punya nama. Oh, akhirnya tertarik, coba ambil kerjaan 12, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan kan. Ya. Jam 6 pagi kita jiar sampai show jam 10 malam kelar dibayar 150, ada yang 250, ada yang kayak case besar itu ya dibayar 500.000 gitu. Pria kelahiran 21 Juli 1986 ini lalu berkarir di musik sebagai anggota boyband Hits pada 2011. Namun pada tahun 2013, Lee keluar dari boyband Hits. Keputusan ini memberi efek buruk pada karir Lee. Tapi saya merasa cari uang kan gampang. Iya, 100 juta tiap hari gitu, dan jobnya bisa 20 off air 20 hari ya, per bulan. Ya dalam arti misalkan bayar 1, berapa M, 2 M, 3 M, tak hitung. Paling berapa bulan udah bisa bayar semuanya. Ternyata enggak gitu. Sejak itu nggak ada kerjaan sampai setahun lebih sama sekali nggak ada. Lee lalu mengeluarkan beberapa single. Karirnya mulai bersinar ketika ia menjadi presenter. Tetap berkarir di dunia hiburan, Lee menjajal seni peran dengan membintangi beberapa sinetron dan juga serial jejaring. Aziz Hayat atau lebih dikenal dengan Jazz, musisi asal Brunei Darussalam memulai karir musiknya saat mengikuti ajang pencarian bakat di Singapura pada tahun 2013. Saat itulah akhirnya Jazz dilirik oleh label rekaman asal Indonesia. Kamu di label belum? Label apaan tuh? Aku juga nggak tahu label apaan kan. Terus akhirnya mau nggak kita tanda kontrak sama kita gitu, kita kerja sama. Di 2014 aku memutuskan untuk kesini. Dari matamu. Jazz akhirnya mantap berkarir di Indonesia dengan merilis single berjudul Dari Mata. Hingga kini Jazz telah menelurkan 2 album dan 5 single. Sempat takut tak bisa beradaptasi, Jazz kini merasa nyaman berkarir di Indonesia. Kalau di sini aku nyaman buat kerja. Kalau Indonesia, karena kita kan di sini ada musik industri. Kalau di Brunei itu kita nggak ada industri musik sama sekali. Jadi forward aku masih pilih Indonesia. Karena kalau di Brunei aku tuh lebih kayak sana kan sepi ya. Jadi kayak buat kehidupan aku lebih memilih di Indonesia buat bekerja. Hingga kini Jazz masih aktif berkarya di industri musik Indonesia.